la nabiyya ba'da wala haula wala quwwata illa billah. Untuk mendengarnya segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan dini hari di malam yang ke-16 Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih dipertemukan olehnya di 905 FM Radio Berita Suara Syariah Islam Anda dalam program Bincang Ramadan. Pendengar, Bincang Ramadan akan hadir di malam hari ini hingga nanti usai di jelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan semoga di malam hari ini pendengar dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik pendengar, tentu saja salam tidak sendiri karena seperti biasa telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah sampai saat ini senantiasa setia untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah Yang Mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanpa terasa ini sudah di malam ke-16 ini. Perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Ya, semoga dengan pencerahan yang panjenengan berikan ini kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan demi meraih keutamaan di dalamnya. Baik pendengar, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sejenak mendengarkan, memahami dari pemaparan beliau. Baik, monggo Gus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Amalintah dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan, terus bergulir. Tidak terasa malam hari ini kita telah berada di separuh akhir dari bulan Ramadan. Tepatnya malam hari ini kita berada di malam yang ke-16. Dan sholat tarawih tadi kita sudah mengawali di dalam sholat witir. Kita melakukan qunut di separuh akhir bulan Ramadan. Dan juga malam hari ini kita juga bertepatan sebentar lagi kita yang banyak juga diperingati bukan hanya di negeri kita, tapi di negara-negara yang mayoritas muslim khususnya memperingati peringatan nuzulul Quran. Insyaallah di Ampel juga besok malam nuzulul Quran juga mengadakan peringatan. Ini tidak heran, sebab bulan Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena Al-Quran juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Hal ini jelas difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya di antara
bukti-bukti bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang suci. Di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan Allah memilihnya untuk dimulai diturunkannya Al-Quran. Jadi untuk metode turunnya Al-Quran itu ada dua. Yang pertama secara jumlatan wahidatan, sekali turun. Kemudian diturunkan secara mufassalan, secara terperinci, secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Adapun di bulan Ramadan ini yang dimaksud turunnya Al-Quran ini, apakah secara terperinci atau secara jumlah, secara garis besar global, satu mushaf. Nah, di sini diterangkan termasuk oleh Imam Syafi'i, pendapat para ulama terbanyak. Jadi Quran itu diturunkan secara global, satu mushaf itu di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Seperti tadi ayat surat Al-Baqarah 185, dan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini metode penurunan yang pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, tepatnya ada di atas langit dunia, langit yang pertama. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur di Mekah dan Madinah, tidak ada di kota lain. Makanya ayat-ayat Quran itu makiyatun madaniyatun, tidak ada ayat ampeliyatun. Apalagi surbawi, samarani, tidak ada. Yang ada makiyah wa madaniyah. Kembali lagi saudaraku, Ramadan ini bulan Al-Quran. Makanya di dalam bulan Ramadan banyak para ulama, termasuk baginda Nabi, para sahabat, dijelaskan dalam satu hadis, ketika bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun setiap hari dan selalu mudarasa Al-Quran bersama dengan Rasulullah SAW setiap malam. Para sahabat pun demikian. Kalau di luar Ramadan rata-rata itu seminggu satu Jumat menghatamkan Al-Quran, tapi khusus di bulan Ramadan ada yang 3 hari sekali khatam. Ada Imam Syafi'i ini sehari khatam sampai 2 kali. Jadi 1 bulan itu sampai 60 kali. Ini memang Ramadan ini bulan lahirnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini salah satu keistimewaan yang diberikan Allah, hadiah khusus yang diberikan Allah untuk umat baginda Nabi SAW, seperti halnya bulan Ramadan. Hanya di dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan satu hadis, yaqulullahu azza wa jalla li Musa alaihi salam, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yadurrahum zulmatan. Musa, sungguh aku telah berikan untuk umat Muhammad 2 cahaya agar mereka selamat, agar mereka tidak mendapatkan bahaya dari 2 kegelapan. Nabi Musa balik bertanya, faqala Musa, ya Rabb,
manurani, apa itu dua cahaya? Faqala Rabbul Izzah, nurul Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya itu adalah cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa kembali melanjutkan pertanyaan, wa madza zulmatani ya Rabb? Kemudian apa dua kegelapan itu? Dua kegelapan. Faqala zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Dua kegelapan itu adalah kegelapan kubur dan kegelapan nanti pada hari kiamat. Artinya siapapun yang ingin kuburnya terang, hari kiamat terang, inilah kesempatan kita saat ini diberi hadiah oleh Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Juga di tengah-tengah kita ada Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, dan amalkan isi Al-Quran dalam sendi-sendi kehidupan kita. Al-Quran ini adalah petunjuk jalan yang lurus. Quran ini juga memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, bahwasanya mereka itu disiapkan oleh Allah pahala yang besar. Di Quran ini pembawa berita, juga pemberi peringatan bagi mereka-mereka yang berharga kepada Allah. Beruntung sekali Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran hidup. Tapi kenapa manusia ini tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Padahal Allah sudah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran untuk kamu jadikan pelajaran. Di situ aku kisahkan orang-orang yang selamat, orang-orang yang celaka, orang yang beriman, orang yang kufur. Bagaimana bisa selamat, bahagia hidup, dijelaskan semua syariah. Fahal min muddakir. Maka kenapa tidak ada orang yang menjadikan Quran ini diambil sebagai pelajaran hidup? Nah, inilah, marilah di momen bulan Ramadan, peringatan nuzulul Quran, mari kita kembali belajar Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, berusaha memahami isi Quran dan mengamalkan isi Quran dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mau mempelajari Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan, membaca dan mengamalkan dalam kehidupan sehari. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Maka Allah berikan jaminan dia akan dimasukkan surga. Dan bukan hanya itu, orang yang membaca Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kelak mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang wajib masuk neraka. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi, man qara al-Quran fastadharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahumun nar. Siapa membaca Al-Quran fastadharu, kemudian mewujudkan, merealisasikan dalam kehidupannya, fahalla halalahu, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, adkhalallahu al-jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Wasyafa'ahu, dan dia bisa memberikan syafaat fi asratin, pada 10 orang min ahli baiti, dari keluarganya, qad wajabat lahum nar, yang wajib masuk neraka. Ini diantara keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk kembali mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran bacaan sehari-hari kita,
kita diberikan semangat memahami, mempelajari Al-Quran dengan baik, dan diberikan pertolongan oleh Allah bisa mengamalkan isi Al-Quran juga dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan Al-Quran kelak akan tampil memberikan syafaatnya untuk kita semua, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Muslim. Baca Al-Quran. Dunia Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi semangat pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar sia, diberikan tadi pemaparan singkat tentang salah satu hikmah Ramadan, yakni Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, karena di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang artinya juga sebagai cahaya penerang dari kegelapan, dua kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Baik pendengar siang, bincang Ramadan akan kita lanjutkan kembali setelah satu tembang yang akan saya hadirkan berikut ini. Dan bagi pendengar siang yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa berikan pesan telepon kami atau juga bisa berkirim WhatsApp, SMS dan lain sebagainya di 0895 32 775 7755. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambal Denta, suara syiar Islam Anda.